Halo semuanya, di video kali ini Iwang akan membahas film yang berjudul Inside. Film ini berkisah tentang seorang wanita yang sedang hamil bernama Sarah. Awalnya semua terlihat normal, hingga pada suatu ketika ada seorang perempuan yang mencoba masuk ke dalam rumahnya dan ingin mengambil bayi yang ada di dalam perut Sarah. Siapakah wanita itu? Sebelum ke pembahasan videonya, siapkan dulu cemilan favorit kalian dan duduk santai, gunakan headsetnya. Langsung saja kita putar filmnya. Let's go. Di awal film diperlihatkan sebuah insiden kecelakaan pasangan suami istri yang mengakibatkan suami Sarah tewas. Beruntung istrinya bernama Sarah berhasil selamat bersama anak yang ada di dalam kandungannya, walaupun harus mengalami luka yang cukup serius. Scene berpindah ke 4 bulan kemudian, di mana Sarah yang memeriksa jabang bayinya yang alhamdulillah sehat walafiat dan waringkas. Kandungan Sarah yang sudah 9 bulan ini, dia merasa khawatir kalau jabang bayinya tidak sehat. Ditambah dengan trauma kecelakaan 4 bulan silam yang telah menewaskan suaminya, di mana hal itu dia mengalami sedikit galau. Beruntung ibu Sarah selalu menemani dia ketika mau memeriksa kandungannya. Sarah pun mencoba menenangkan dirinya di sebuah taman dengan memfoto-foto sekitar, berharap hal itu akan bisa melupakan bayang-bayang dari suaminya. Di sana Sarah ditemani oleh Jen. Dia adalah kerabat Sarah satu-satunya yang setia menemani Sarah di kala hatinya sedang galau. Jen pun mengajak Sarah untuk merayakan malam Natal, tetapi Sarah menolak. Di malam Natal nanti, dia hanya ingin di rumahnya saja sendirian. Saat malam Natal, Sarah melihat foto suaminya. Sekilas Sarah teringat dengan keromantisannya dulu. Namun, ternyata itu hanyalah hayalan saja. Lantas Sarah pun mengaput sebuah kain dengan harapan itu bisa meredakan mimpi buruknya. Tapi sial, lagi-lagi itu cuma mimpi buruk Sarah yang dibarengi dengan suara bel menandakan ada seorang tamu. Sontak Sarah pun bergegas melihat ke lubang pintu. Ternyata itu adalah seorang wanita yang meminta tolong kepada Sarah untuk meminjam telepon. Lantaran si wanita kecelakaan di seberang jalan, Sarah pun merasa curiga, takut bahwa wanita itu mempunyai niat buruk. Ditambah si wanita mengetahui bahwa suami Sarah telah meninggoy. Lantas dia yang bingung mengusir si wanita tersebut. Karena si wanita tidak kunjung pergi, dia pun menelpon polisi berharap si wanita itu takut. Namun bukannya takut, si wanita malah memperhatikan Sarah yang sedang menelpon polisi dari pintu belakang rumah. Hal itu pun membuat Sarah semakin takut dan langsung memfoto si wanita itu untuk dijadikan bukti kepada polisi bahwa ada yang menerornya. Tidak selang beberapa lama, polisi pun datang untuk memeriksa rumah dan halaman belakangnya. Tapi sial, polisi tidak menemukan siapapun. Kemudian Sarah memperlihatkan foto yang tadi dia potret. Polisi pun memutuskan untuk berkeliling di blok rumah Sarah setelah melihat potretan Sarah yang tadi. Beberapa saat kemudian, Sarah yang sedang tidur pulas itu didatangi si wanita yang tadi menerornya. Entah bagaimana caranya, si wanita sudah ada di dalam rumah dan memperlihatkan Sarah yang sedang tidur.
si wanita itu pun pergi ke kamar yang sudah dipersiapkan Sarah untuk bayinya nanti. Di sana dia menciumi baju dari si jabang bayi. Entah apa maksudnya, si wanita itu tampak aneh. Lalu si wanita pun pergi ke kamar mandi. Dia mengambil alkohol di sebuah kotak obat. Entah untuk apa, yang pasti si wanita punya niat jahat kepada Sarah. Kemudian si wanita mendekati Sarah. Dia mengambil sebuah gunting dari pesak bajunya, dan secara tiba-tiba si wanita berusaha membunuh Sarah. Beruntung Sarah berhasil lolos dan mengunci pintu di kamar mandi. Namun si wanita itu berhasil menojos perut Sarah. Si wanita itu berusaha masuk ke kamar mandi. Dia pun berkata dia akan membunuh Sarah dan ingin mengambil bayi dari perutnya Sarah. Secara mengejutkan, Jen, kerabat Sarah pun datang. Dia melihat wanita di sana. Jen mengira itu adalah ibunya Sarah, karena Jen tidak tahu wajah ibunya Sarah. Si wanita yang licik itu pun mengaku bahwa dia adalah ibunya Sarah. Akan tetapi, keadaan berubah ketika ibu Sarah yang asli datang. Sontak si Jen pun berkata, "Terus kalau dia ibu Sarah, kamu siapa?" Ibunya Sarah yang curiga anaknya dicelakai oleh si wanita ini bergegas ke lantai atas untuk melihat bagaimana keadaan Sarah. Dan ketika si ibu berjalan ke kamar Sarah, dia mendengar ada suara di kamar mandi, lantas menghampiri suara itu. Dan tiba-tiba Sarah menojos ibunya sendiri. Dia mengira bahwa itu adalah si wanita. Dengan penuh penyesalan karena telah membunuh ibunya sendiri, dia pun teriak memanggil-manggil ibunya. Sehingga Jen yang berada di bawah mendengar. Sontak dia pun bergegas ke atas. Namun baru beberapa langkah menaiki anak tangga, kemudian si wanita datang dan membunuh Jen dengan sangat edan. Lalu si wanita itu pun menuju Sarah. Untungnya si Sarah berhasil masuk ke kamar mandi dan menusuk tangan si wanita hingga si wanita ngajerit kesakitan. Enggak lama kemudian, para polisi patroli pun datang untuk memeriksa keadaan Sarah bersama satu orang tahanan di belakangnya. Di sini polisi patroli tidak tahu wajah Sarah. Jadi polisi mengambil kesimpulan bahwa si wanita itu adalah Sarah. Dan ketika polisi hendak pergi, mereka baru menyadari bahwa wanita yang berbicara dengan mereka tidaklah hamil. Sedangkan informasi dari pusat bahwa Sarah sedang hamil. Sontak polisi pun masuk ke rumah Sarah. Nah, yang satu polisi mencoba ke lantai atas untuk melihat keadaan Sarah, sementara polisi yang satunya lagi memborgol si wanita itu. Tapi sial, si wanita berhasil menghindarinya dan langsung membunuh si polisi. Polisi yang tadi mencari Sarah ke lantai atas akhirnya berhasil menemukan Sarah dan membantunya untuk keluar. Akan tetapi baru aja membuka pintu kamar mandi, si wanita langsung nge-headshot kepala si polisi hingga bujrat. Di sisi lain, polisi yang sedang ada di mobil bersama tahanan pun masuk ke rumah. Dia merasa khawatir karena teman polisinya tidak kunjung keluar juga.
Baru saja si polisi masuk dan menemukan si Sarah, tiba-tiba aja listrik di rumah itu mati. Sontak si polisi dan tahanan yang diborgol pun kasiunan. Si polisi pun bergegas mencari di mana keberadaan si wanita, hingga pada akhirnya polisi dan tahanan itu konyol dibunuh sama si wanita. Sementara si wanita sibuk dengan polisi dan tahanan, si Sarah yang dipenuhi darah pun mencoba berjalan ke kamarnya. Terlihat dia sudah pasrah dengan apapun yang terjadi. Gak selang berapa lama, si wanita itu datang dan langsung menciumi si Sarah dari bawah sampai ke atas. Hingga si wanita pas ingin mencium bibir Sarah, tiba-tiba Sarah pun menggigit lidah si wanita hingga ngegubrak kesakitan. Sarah melihat ada kesempatan untuk lari, mencoba ke lantai bawah dan bersembunyi dengan tubuh yang leles dan dipenuhi darah. Tapi sial, si wanita mendadak ada di belakang dan langsung nenggel si Sarah, hingga sparingan antara mereka pun terjadi. Si Sarah pun kewalahan melawan si wanita itu sampai membuat Sarah ngejongkeng. Dan pada saat si wanita yang ingin membakar rokok surya, Sarah langsung menyemprotkan air amer hingga wajah si wanita kaduruk. Belajar dari kesalahan tadi, Sarah mencoba antisipasi kalau si wanita itu masih hidup. Dia membuat sebuah senjata dari sebuah besi yang ujungnya sangat mencos. Dan pada saat dia ingin menojos dada si wanita itu pun bercerita dengan alasan kenapa dia ingin membunuh Sarah dan mengambil anaknya. Jadi, pada saat si wanita sedang berkendara dulu, mendadak dia ditabrak oleh mobil yang ternyata itu adalah Sarah dan suaminya. Hal itu pun membuat janin yang ada di perut si wanita jadi meninggal. Dari situlah si wanita ini mencari-cari keberadaan Sarah untuk mengambil bayi Sarah, sebab dia merasakan tidak terima atas kecelakaan yang mengakibatkan jabang bayinya tewas. Ditambah lagi, dia baru aja menyelesaikan kasus perceraian karena mantan suaminya sering melakukan KDRT. Sesaat sesudah bercerita, tiba-tiba saja polisi yang tadi dibunuh bersama tahanan hidup kembali. Ternyata si wanita hanya mencolok kedua matanya aja. Polisi itu pun mengira bahwa Sarah adalah si wanita, sehingga membuat Sarah ditenggel dan mengalami pendarahan. Sementara Sarah yang sedang ngejongkeng, si wanita pun membunuh si polisi. Melihat si wanita sedang sibuk, Sarah berusaha ngorondang melewati anak tangga, berharap dia ke kamar dan mengunci pintu. Akan tetapi si wanita mendadak datang dan langsung ngebeset perut Sarah serta mengambil anak yang ada di dalam perut Sarah. Akhirnya Sarah pun tewas karena sudah leles dan menahan luka di sekujur tubuhnya. Di akhir film, kita diperlihatkan si wanita yang sedang duduk di atas kursi goyang, sedang menggendong sang bayi yang telah berhasil merebutnya dari Sarah. Jadi inti dari film ini cuman motif balas dendam dari si wanita karena kelalaian Sarah berkendara mengakibatkan jabang bayinya tewas. Dan film pun atosan.